Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Apa kabar? Semoga kita semuanya, Bapak Ibu dan saya, dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita dan bahagia di dalam hidup kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit, gali terus firman Tuhan dan temukan di situ hikmat daripada Tuhan, sehingga kita akan memperoleh umur yang panjang. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang pasti menginginkan mendambakan umur yang panjang. Makanya banyak orang berupaya untuk menjaga tubuhnya, merawat tubuhnya, bagaimana supaya dia tetap sehat. Menjaga pola makan dengan baik dan memakan makanan yang menyehatkan, menjaga dari makanan-makanan yang terlalu berlebihan, baik berlebihan dari porsinya dan juga berlebihan dari kadar-kadar kolesterolnya. Juga menjaga istirahatnya dengan baik, tidur dengan baik dan tepat waktu. Begitu juga dengan berolahraga dengan teratur, dan juga menjaga kondisi pikiran dan hati kita juga dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan. Itulah yang selalu diupayakan oleh manusia supaya dia boleh dengan umur yang panjang atau awet muda. Karena apa? Karena kita pengen saudara-saudara bahwa kita terus memiliki umur yang panjang dengan merawat tubuh kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya apakah rahasia umur yang panjang? Tomoji Tanabe, warga Jepang yang dinobatkan Guinness World of Record sebagai laki-laki dengan umur yang terpanjang di usia 113 tahun. Tahun 2009 dia meninggal dunia. Tahukah kita apa yang menjadi rahasia dari Tomoji Tanabe dengan umur panjangnya? Dia katakan bahwa beberapa hal yang menjadi rahasia umur panjangnya, yaitu menjauhi dirinya dari alkohol. Yang kedua, tidak merokok. Dan yang ketiga, dia minum segelas susu setiap harinya. Artinya saudara-saudara, dalam hidupnya dia tidak pernah memasukkan zat-zat yang tidak berguna, bahkan yang merusak dan menghancurkan di dalam tubuhnya. Tetapi dia memasukkan hal-hal yang berguna atau zat-zat yang berguna bagi tubuhnya. Dan dia boleh mengatur itu setiap harinya dengan disiplin. Itulah yang membuat dia menjadi berumur yang panjang. Tetapi saudara-saudara, ada lagi yang lebih jitu yang disampaikan oleh Amsal Salomo kepada kita tentang umur yang panjang. Apakah itu? Apa rahasia umur panjang dari Raja Salomo? Dia katakan bahwa resep panjang umur yaitu jangan melupakan ajaran Tuhan. Terus memelihara ajaran Tuhan. Dan terus mendengarkan setiap ajaran-ajaran daripada Tuhan. Dan yang kedua, memelihara dari perintah-perintah Tuhan. Jadi apapun yang menjadi perintah bagi kita dari Tuhan, itu harus kita jaga, kita pelihara.
Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, maka kita harus lakukan. Tetapi apa yang dilarang oleh Tuhan, Dia perintahkan untuk tidak kita lakukan, maka jangan dilakukan. Itulah syarat dari Salomo untuk memiliki umur yang panjang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa? Apa sebabnya, saudara-saudara, ketika kita tidak melupakan ajaran Tuhan dan memelihara perintahnya Tuhan, maka umur kita akan menjadi panjang. Karena dengan menyimpan segala perintah dan ajaran Tuhan di dalam hati kita, niscaya hidup kita akan lebih tenang. Hidup kita pasti akan penuh sukacita. Dan hati, jiwa kita, pikiran kita juga akan menjadi damai sejahtera. Dan bila hidup kita tenang, hidup kita bersukacita dan tinggal dalam damai sejahtera, maka hal-hal yang positif akan timbul di hati dan pikiran kita. Dan juga hal-hal yang positif akan ada di dalam tubuh dan jiwa kita juga. Orang yang hidupnya tenang, orang yang hidupnya nyaman, orang yang hidupnya tinggal dalam damai sejahtera, maka enzim-enzim yang ada di dalam tubuhnya, zat-zat yang berguna, yang positif itu akan semakin bermunculan di dalam tubuh kita. Sehingga membuat kita mampu bertahan dan imun dalam banyak hal penyakit. Zat-zat yang positif atau enzim-enzim yang positif itu akan menghalau berbagai penyakit dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini. Tetapi demikian juga sebaliknya, apabila kita tidak memelihara atau bahkan melupakan ajaran Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, maka hidup kita pasti penuh dengan kekacauan. Hidup kita penuh dengan kesemrautan dan banyak hal yang menakutkan. Jadi sehingga ketika kita hidup dengan tidak tenang, tidak nyaman, khawatir, dan penuh dengan ketakutan, maka pikiran kita juga akan terganggu. Dan faktor-faktor negatif itu sendiri akan terus bermunculan dalam kehidupan kita. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, justru sebaliknya, dalam tubuh kita juga akan berkeluaranlah zat-zat yang negatif yang meracuni banyak hal dalam tubuh kita, sehingga semakin banyaklah penyakit dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya pikir itu adalah nasihat yang masuk akal. Coba bayangkan, kalau kita melupakan atau melanggar perintah Tuhan. Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau bersaksi dusta. Coba, kalau kita mencuri, maka kita akan penuh dengan ketakutan. Kapan ya kita nanti akan ketahuan dan tertangkap? Maka kita akan merasa tertuduh terus. Sehingga hati dan pikiran kita, hidup kita tidak akan pernah tenang. Makanya itu yang seperti dikatakan tadi, zat-zat dalam tubuh kita pun juga akan bermunculan dengan hal-hal yang negatif. Sehingga itu akan meracuni bagian-bagian tubuh kita. Sehingga membuat kita sering mengalami sakit penyakit. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita, ternyata bahwa umur yang panjang itu ada karena kita mencari hikmat daripada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, itu bukan dengan maksud yang lain. Tetapi apa yang dimaksudkan di situ di tangan kanannya? Di tangan kanan siapa? Ternyata di tangan kanan hikmat Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat dari ayat sebelumnya, saudara-saudara. Dikatakan demikian, ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Lihat ini lagi. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Orang yang memiliki hikmat ternyata dia sangat beruntung dalam hidupnya. Jadi makanya Salomo ketika dia dipilihkan Tuhan, ketika dia di Bukit Gibeon, ya, dia bermimpi, Tuhan menawarkan kepadanya, apakah yang engkau mintakan kepadaku, yang akan aku berikan kepadamu.
maka Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu kebijaksanaan dan hikmat. Hikmat kebijaksanaan untuk memilah, melakukan mana yang baik dan menjauhkan mana yang tidak benar atau yang salah. Karena dia tahu bahwa dia akan memimpin bangsa Israel, bangsa yang pintar-pintar dan sekaligus tegar tengkuk itu. Bangsa yang begitu besar, sehingga yang dibutuhkan pada saat itu yaitu hikmat dari Tuhan, supaya dia mampu memimpin mereka. Tetapi saudara-saudara, tanpa disadari hikmat itu sendiri yang memberikan banyak hal dampak kepadanya. Kemuliaan, kekayaan, dan kenikmatan di dunia ini. Juga penghormatan. Hikmat Tuhan itu yang membuat dia mengalami banyak sukacita. Makanya dia katakan lagi, ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, ini baru masuk ke firman Tuhan kita ini. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kanannya di sini tidak dengan huruf besar. Artinya di tangan kanan hikmat itu sendiri. Artinya umur yang panjang ada di tangan kanan orang-orang yang berhikmat. Itu. Makanya saudara-saudara, teruslah menggumuli firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu terdapat hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan permulaan daripada hikmat dan kebijaksanaan. Jadi oleh karena itu kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada kita. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tangan kiri daripada hikmat Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, kejarlah hikmat itu. Carilah hikmat itu. Supaya engkau berumur yang panjang di dalam kehidupanmu. Supaya engkau juga boleh bahagia dalam hidupmu. Dan apabila engkau memiliki umur yang panjang, itu adalah kesempatan dan tanggung jawab kepada kita untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Jadi umur yang panjang itu sendiri saudara-saudara bukan dilakukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi itu merupakan tanggung jawab dan kesempatan kita juga untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berbeda sedikit dengan semboyan orang Batak, ya, bahwa umur yang panjang. Untuk apa umur yang panjang? Ya kan, kita memiliki umur yang panjang, tapi umur yang panjang di sini yang mau dikatakan adalah umur yang boleh kita pakai menjadi kesempatan kepada kita mengasihi, mencintai, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Umur yang panjang kalau tidak kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bahwa itu akan menjadi sia-sia saja dan tidak berguna dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan semakin meneguhkan kita, sehingga kita tahu kebenaran Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.